Baiklah Solih-Soleha, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, masih menentukan KPK, tetapi kali ini kita akan menentukan KPK dari 3 bilangan. Kalau minggu lalu kita menentukan KPK dari 2 bilangan ya. Nah, caranya masih sama nak ya. Hari ini Bu contohin menggunakan pohon faktor ya. Nah, tapi kalian boleh menggunakan tabel ataupun kelipatan bilangan dari masing-masing bilangan itu sendiri ya. Boleh menggunakan caranya ada 3 ya minggu lalu. Nah, di sini tentukan KPK dari 20, 24 dan 30. Nah, kita cari ya sama-sama. 20 itu dibagi dengan bilangan prima ya nak ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 20 dibagi dengan 2 adalah 10, dibagi dengan 2 adalah 5. Jadi dibagi dengan bilangan prima yang paling terkecil dulu ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, Soleh-Soleha 24 dibagi dengan 2 adalah 12, 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 30 dibagi 2 adalah 15, 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kita tuliskan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan ini adalah 2 pangkat 2 dikali 5 ya untuk 20, 2 pangkat 3 dikali 3 untuk 24, kemudian 2 dikali 3 dikali 5 untuk yang 30. Nah, Soleh-Soleha, kita lihat bagaimana cara menentukan KPK-nya ya. Menentukan KPK dari 20, 24 dan 30 itu masih lihat cari nilai yang sama dengan pangkat terbesar ya. Yang pertama kali cari nilai yang sama dengan pangkat terbesar ya. Siapa pangkat terbesarnya? 2. Dari 2 ini nilai yang sama adalah 2 dengan pangkat terbesar adalah 3 ya nak ya. Artinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yang kita tulis ya. Karena 3 ini tidak ada yang sama ya nak ya. Ada yang tidak sama ya di faktorisasi 20, tetapi tidak apa-apa karena dia tidak ada yang sama, kesemuanya tidak ada yang sama, tetap diikutkan ya. Diikutkan menulis dari KPK-nya. Kemudian 5 juga ya. Karena semua faktor yang berbeda itu dikalikan ya. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kemudian baru kita cari, kita jabarkan 2 dikali 2 kali 2 pangkat 3 itu artinya 3-nya 3. 2 pangkat 3 artinya 2-nya 3 kali ya nak ya, dikali sebanyak 3 kali. Nah, dikali dengan 3 dikali dengan 5 artinya 8 dikali 15 ya berapa nak? 120. Jadi KPK dari 20, 24 dan 30 adalah 120 ya. Nah, Soleh-Soleha, itu penjelasan mengenai cara menentukan KPK dari 3 bilangan. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian kerjakan latihan di LKS matematika kalian ya nak ya, di halaman 35 pada nomor 4 ya. Pada nomor 4 bagian B ya dan D saja ya. Baiklah Soleh-Soleha, kita akan melanjutkan pembelajarannya pada materi faktor persekutuan terbesar ya atau FPB, di mana faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan atau lebih adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh bilangan-bilangan dengan nilai terbesar ya. Cara menentukan FPB ini ada 3 cara ya nak ya. Sama dengan menggunakan himpunan faktor dari setiap bilangan ya, himpunan faktor dari setiap bilangan, kemudian dengan pohon faktor, yang ketiga dengan tabel ya. Lihat dengan cara yang pertama ya nak ya. Contohnya, tentukan FPB dari 16 dan 20. Kita jawab dengan mencari himpunan faktor dari setiap bilangannya ya. Faktor dari 16 yaitu artinya
perkalian berapa saja yang hasilnya 16 ya. 1 dikali 16, 2 dikali 8 ya. Kemudian 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 artinya yang ditulis hanya 4-nya saja faktornya ya. Karena 4 itu angkanya ada 2, artinya dituliskan 1 saja ya. Karena 4 kali 4 itu 16, tetapi yang ditulis faktornya 1 saja ya. Jadi faktor dari 16 itu 1, 2, 4, 8 dan 16. Sedangkan faktor dari 20 yaitu perkalian 20, hasilnya yang mana aja? 1 dikali 20, 2 dikali 10, kemudian 4 dikali 5. Ini adalah faktor dari 20. Nah, kita lihat faktor persekutuannya. Ya. Faktor persekutuannya itu adalah yang mana yang sama ya. Kita lihat yang mana yang sama, 1, 2 dan 4. Nah, untuk mencari FVB-nya kita lihat nilai yang paling besar. Jadi FVB dari 16 dan 20 itu adalah 4 ya. Cara yang kedua dilihat itu 24. Masih kita cari pohon faktornya ya ya. Setelah kita cari pohon faktornya, kita lihat dan tuliskan ya. Kita tuliskan faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian faktorisasi dari 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, jadi FVB dari 24 dan 32 ini adalah kita cari nilai yang sama. Nilai yang sama yang mana? 2 dan 2 ya. Lihat, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Ini yang sama ya nak ya. Nah, kalau untuk pohon faktor ya nak ya, cara menentukan FVB-nya itu dilihat nilai yang sama dan pangkatnya yang terkecil ya. Kalau untuk FVB dengan menggunakan pohon faktor ini, carilah nilai yang sama dengan faktor terkecil ya. Nilai yang sama dengan faktornya yang terkecil ya. Siapa? 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Siapa yang paling kecil? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Ini angka 3 ini tidak ada yang sama, artinya tidak usah ditulis kalau menentukan FVB ya. Beda lagi dengan KPK ya. Nah, jadi beda ya nak ya. Kalau menggunakan kelipatan dari bilangan itu dilihat nilainya yang sama lalu tentukan yang paling besar ya. Kemudian kalau misalnya dengan pohon faktor, dia carilah nilai yang sama dengan pangkat terkecil ya. Nah, dilihat dengan menggunakan tabel FVB ini dengan menggunakan tabel ya nak ya. Sama nak, boleh ya. Sama, kita lihat 24 dan 36 dengan tabel kita tuliskan ya. Kita tuliskan terus kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil ya. Dimulai dari yang terkecil artinya 2 ya. 24 dibagi dengan 2 adalah 12, 36 dibagi 2 adalah 18 ya. Dibagi dengan 2 lagi ya, 6, kemudian dibagi dengan 2 lagi, 18 dibagi 2 adalah 9. Ingat ya nak ya, keduanya harus bisa atau salah satunya harus bisa dibagi dengan bilangan prima itu ya. Tidak boleh keduanya tidak bisa. Kalau tidak bisa artinya cari bilangan prima selanjutnya ya. Nah, 6 dibagi 2 adalah 3, 9 dibagi 2 tidak bisa, artinya dituliskan ya angka dari bilangan itu sendiri ya. Nah, kemudian 3 dibagi dengan 2 bisa tidak kira-kira? Tidak bisa ya. Kemudian 9 bisa tidak? Nah, kalau keduanya tidak bisa, maka kita tidak bisa membaginya dengan bilangan prima 2 ya. Artinya kita cari dengan 3. 3 dibagi dengan 3 adalah 1, 9 dibagi 3 adalah
3 ya. Sudah belum ini? Belum ya, karena keduanya belum 1 ya, hasil akhirnya ini belum 1, artinya belum habis dibagi ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa, artinya kita masih mencari lagi bilangan prima selanjutnya. Bisa tidak ini dibagi dengan 3? 1 bisa tidak dibagi dengan 3? Tidak bisa ya, artinya dituliskan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan pada bilangan 3 dibagi 3 adalah 1. Sudah, ini sudah habis dibagi anak ya. Kedua bilangan ini sudah 1 hasil akhirnya. Artinya nak, FPB itu kita tentukan dari faktor yang bisa membagi kedua bilangan. Nah ya nak ya, 2 ini tadi bisa semua ya. Kemudian 2 yang di bawahnya, yang kedua bisa semua ya nak ya. 12 bagi 2 6, 8 bagi 2 adalah 9. Itu ya sudah dapat 2 ya. 2 sama 2 ya. Kemudian ada lagi tidak yang bisa membagi kedua bilangan ini. Siapa aja? Ya. 3 nih. Yang 3 ini karena 3 dibagi 3 adalah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Ya, yang lainnya hanya bisa salah satunya saja ya. Nah, kemudian kalian tuliskan FPB-nya ya. FPB-nya adalah 2 kali 2 dikali 3. Yang tadi ini adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis kedua bilangan ini tadi. Nih ditebelin nih, cara menandainya ditebelin kalau untuk di buku ya. Baiklah solihah, Ibu contohkan pada LKS kalian di halaman 37 ya nak ya, di nomor 2 bagian A. Ini adalah contohnya. FPB dari 16 dan 30 ya. Ibu menggunakan font faktor ya. 16, lihat nak, cari faktorisasi primanya ya. 16 dibagi 2 adalah 8. 16 dibagi 2 adalah 8, kemudian 8 dibagi dengan 2 adalah 4 ya. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2 ya. Kemudian 30 ini dilihat ya. 30 ini 2 dikali 15 ya. 30 ini dibagi dengan 2 adalah 15. 15 dibagi dengan 3 adalah 5 ya nak ya. Nah solusi ya, kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya dari kedua bilangan 16 dan 30. Faktorisasi primanya dari 16 adalah 2 pangkat 4 ya. Kemudian dari 30 2 dikali 3 dikali 5. FPB-nya kita lihat nak, nilai yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nilai yang sama dengan pangkat terkecil ya. Nilai yang sama siapa? 2 ya. Nilai yang sama siapa? Adalah 2 ya. 2 pangkat 4 dan 2 aja ya. Artinya yang sama adalah 2. Yang pangkat terkecil siapa? 2 pangkat 4 atau 2 ya. Jadi FPB dari 16 dan 30 adalah 2 ya. Nah solihah, selanjutnya kita cari menggunakan tabel ya nak ya. Cara menentukan FPB menggunakan tabel ya, sama kayak kita kemarin ya nak ya, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, sama ya nak ya. 16 dibagi dengan bilangan 16 dan 30 dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 ya nak ya. 16 dibagi 2 adalah 8, kemudian 30 dibagi 2 adalah 15 ya. Kemudian dibagi lagi dengan 2 ya. Bagi lagi dengan 2 adalah 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, artinya tetap ya nak ya. Lanjut ya, dibagi lagi dengan 2 bisa ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 15 dibagi 2 tidak bisa lagi, tidak bisa, artinya ditulis lagi 15 ya nak ya. Nah lanjut, apakah masih bisa 2? Bisa ya. 2 dibagi 2 adalah 1, 15 dibagi 2 adalah 15. Nah nak, sudah belum? Belum ya, karena masih 1 dengan 15, harus 1 hasil akhirnya ya. Kemudian dibagi dengan berapa? 2 bisa tidak? Keduanya tidak bisa dibagi ya. Kalau dengan 2 artinya tidak boleh. Jadi lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Berapa? Habis 2 bilangan primanya? 3.
ya. 1 dibagi 3 tidak bisa, artinya 1 ya. 15 dibagi 3 adalah 5 ya. Kemudian masihkah kita masih bisa membaginya? Bisa, karena ini belum hasil akhirnya adalah belum 1 ya. Nah, artinya kita bagi lagi ya. 3 bisa tidak? Tidak bisa keduanya, artinya bilangan selanjutnya yaitu 5. 1 dibagi 5 adalah 1. 5 dibagi 5 adalah 1 ya. 1 dibagi 5 tidak bisa ya nak ya, artinya dituliskan 1. Kemudian 5 dibagi dengan 5 adalah 1 ya. Nah, solihah kita cari ya faktor yang membagi keduanya, yang bisa membagi keduanya siapa ya. Dari urutan pertama 2, 3, 4, 5 dan 6. Siapa yang membagi kedua bilangan ini ya? Siapa yang bisa? Hanya nomor 1 ya, karena bisa membagi 16 dibagi 2 adalah 8, 30 dibagi 2 adalah 15 ya. Kalau yang lainnya itu hanya bisa salah satunya saja. Artinya FPB-nya di sini adalah 2. Gimana hasilnya, sama tidak menggunakan pohon faktor tadi? Jadi FPB dari 16 dan 30 adalah 2 ya nak ya. Sama hasilnya menggunakan pohon faktor tadi ya nak ya. Silakan kalian pilih nak yang mana jalan yang kalian pahami ya, asalkan hasilnya sama. Nah, solihah, semoga kalian memahami penjelasan ibu ya nak ya. Sekarang silakan kalian coba kerjakan latihan di LKS kalian nomor 2 nak. Nomor 2 ya, bagian B, kemudian bagian D dan bagian F ya. Selamat mengerjakan.